Halo sobat kita, apa kabar? Baik-baik ya. Kayaknya gue salah tempat ya. Itu suaranya temen gue Om Junan. Halo sobat kita, apa kabar? Kenalkan gue Chris dari tim Technical Support KTC Getako. Ya, di sebelah gue ada orang yang sangat fenomenal, keren, bertopi, dompetnya juga tebel ya Om. Ya, secara kebetulan kita ada di Makassar. Memang tujuannya adalah ketemu sama Om Acang. Om Acang ini adalah salah satu anggota dari sobat kita. Om Acang, boleh perkenalkan diri dong. Siapa Om Acang nih sesungguhnya? Boleh Om? Eh, saya Acang, pengguna Nmax. Sorry, bukan tambah K ya. Acang, bukan kacang. Ya. Jadi panggilnya Om Acang ya. Acang, tidak pakai goreng. Kacang goreng. Om Acang, salam kenal ya. Asal dari Om Acang dulu nih. Dari mana Om Acang? Asli Makassar. Asli Makassar. Oke. Selain dari sobat kita, Om Acang itu ikut juga bergabung di komunitas motor apa Om Acang? Komunitas motor Nmax. Ya, namanya Kimax Owners Makassar. Kimax Owner Makassar. Hei orang-orang Kimax, kenal kan sama Om Acang? Ganteng ya. Ini gitu. Om Acang, saya khusus di sini datang sama Om Acang mungkin lebih ke pembahasan seputar teknik ya Om Acang ya. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu, kenapa sih Om Acang itu lebih memilih motor Nmax? Kalau dipikir-pikir kan Om Acang di Makassar ini kan orang pakai motornya selain Nmax kan banyak, ada PCX, ada X-Max dan sebagainya. Kenapa Om Acang lebih memilih Nmax? Kalau di Makassar bilangnya Nmax atau Nmax? Nmax. Nmax. Tadi bilangnya Nmax, sekarang ganti Nmax. Ya, ikutin Jakarta Nmax ya. Kenapa Om Acang lebih memilih motor Nmax? Nmax. Karena Yamaha. Karena MotoGP mungkin, bukan? Jangan-jangan ini orang belakangnya MotoGP nih. Rossi ya, Rossi. Motor Nmax. Atau karena motor Nmax itu tampilan atau barang spare part atau aftermarketnya gampang dicari atau gimana Om? Spare partnya aftermarket yang gampang. Gampang dicari. Motornya warna apa sih Om? Saya pengen tahu Om. Merah-merah. Dia sudah keren banget motornya, gila men. Itu motor barunya 24 juta Om. Dijual second misalkan 18 juta. Tapi karena pakai barang KTC Kitako yang terkenal harganya, jadi naik bisa Om ya. Bisa. Gitu. Dari suspensi depan KTC Kitako. Ya, Betul? betul. Rasanya gimana? Enak. Jos ya. Yes. Maksudnya empuk. Empuk udah pasti. Terus kalau masuk lubang, rasa apa yang beda antara standar dengan suspensi depan? Nmax KTC Kitako, sorry. Beda. Yang kalau standar itu sampai di dada sakitnya. Sakit hati kayak diputusin cinta ya. Persis. Katanya juga saya dapat informasi dari tim atau bukan tim ya, anak-anak Nmax. Mereka mengeluhkan bahwa sok standarnya itu gampang jedak-jeduk ya Om. Iya, gampang. Betul nggak? Kenapa Om? Tahu nggak kenapa kita menghadirkan sok itu? Enggak. Karena sebenarnya kita menciptakan itu atau menghadirkan itu, ini buat teman-teman juga supaya tahu ya. Karena di motor standar Nmax kita bukannya mengkomparasi dengan standar, tidak, tapi kita mempunyai kelebihan, yaitu kita sudah menyesuaikan dari perangkat yang diisi suspensi itu supaya dengan tujuan adalah si motor itu di bagian depan itu tidak mengalami jedukan yang luar biasa. Jadi begitu terayun kena lubang, kena polisi tidur, itu sok depan itu langsung smooth gitu Om. Betul nggak Om? Betul. Jadi nggak ada lagi sakit di bagian bahu, dada, karena kan kalau berlangsung secara terus menerus kan nggak baik juga buat kesehatan ya, gitu Om. Terus apalagi Om yang diganti di motornya selain sok depan tadi saya lihat juga kaliper. Kaliper itu tipe CRM atau BRE Om? CRM. CRM, warna abu-abu. Motornya merah, sok depan warna gold, kalipernya abu-abu. Gitu gimana Om? Kayak kisah cinta saya nih Om. Coba bisa jelasin Om, kenapa bisa warna-warni nih Om? Kalau kalipernya abu-abu lebih keren, lebih ganteng. Oh jadi kelihatannya lebih mencolok aja ya, karena kan spakbor depan udah merah, terus
suspensi depan gold, terus dengan abu-abu lebih mencolok ya, apalagi situ ada logo KTC Kitaku. Pokoknya begitu tadinya nih jarak dari 0 ke 100 itu berhentinya jaraknya lebih dekat gitu Om ya, kalau pakai itu ya. Nih, solusi buat teman-teman juga kalau kiranya motor NMAX teman-teman itu pengen pengereman lebih maksimal, boleh kaliper tipe ECRM ya Om. Kalau dipasang ke NMAX itu PNP Om. PNP. Sudah termasuk bracket berarti ya? Sudah termasuk. Ya, mungkin Bro Junan beberapa waktu lalu sudah info juga ada beberapa pilihan warna ya. Itu. Jadi tinggal menyesuaikan karakter motornya pengen dia warna apa dan sebagainya itu. Om, menurut Om nih, ini lebih ke mendalam sih. Menurut Om itu masukan buat teman-teman yang pengen upgrade pengereman itu dimulai dari apa dulu Om? Atau itu kan pengereman itu ada beberapa cakupan ya, master, selang rem, piringan, kaliper. Nah menurut Om nih buat teman-teman mereka yang pengen upgrade pengereman tapi dompet Om, dimulai dari apa dulu deh Om? Mulai dari piringan dulu. Piringan. Ya. Habis itu selang rem. Terus naik ke atas. Master maksudnya ya. Master remnya. Master rem dan terakhir adalah Kalipernya. kaliper. Tuh teman-teman ingat yang disampaikan oleh Om Acang ini mulai dari piringan dulu karena memang dilihat dari harga juga ya Om. Terjangkau. Terus lanjut ke selang rem, betul ya. Terus lanjut ke master rem dan kaliper. Nah, tapi ada sedikit yang mau saya sampaikan Om Acang, mungkin buat teman-teman dan Om Acang juga. Dalam pemilihan tipe atau produk yang akan digunakan juga teman-teman harus melihat dulu kebutuhannya seperti apa. Kalau untuk harian, bener ya? Itu beda lagi dengan balap ya, cukup CRM mungkin ya, CRM atau selang rem kita juga ada Endo 3 itu cukup buat harian. Atau lari ke master rem maksimal di UP 110 ya Om ya. Cukup ya buat harian ya. Ini Om Acang juga belum borap kelihatannya ya. Belum. Jadi cukup untuk settingan harian ya. Itu udah pakem banget Om. Pakem. Gitu. Terus apalagi ya Om yang diganti Om kira-kira ya? Kaliper sudah, master rem sudah, sok depan sudah, sok belakang. Nah, kira-kira sampai beberapa produk tadi Om Acang ada pertanyaan nggak? Ini kita lihat dari tampilan luar dulu ya Om ya. Ini belum masuk ke bagian sektor engine, CVT gitu. Ini baru tampilan luar. Nah, kira-kira Om ada pertanyaan nggak? Mungkin Om ada kesusahan dalam settingan atau mencari produk yang mungkin Om Acang mau beli tapi susah dapat barang. Boleh Om disampaikan juga, mungkin kita akan uraikan di sini Om. Untuk shock belakangnya itu settingannya belum dapat. Belum dapat, tapi saya perlu tahu dulu Om. Om Acang ini pakai shock tipe tabung atas warna kuning. Itu berarti saya boleh tebak itu yang setelannya ada 2 di atas ya? Iya, ada 2. Ada 2 di atas. Nah, sebenarnya Om membeli shock KTC Kitaku tipe tabung atas, mungkin saya tahu tujuan Om adalah performa redaman. Om banyak touring kan, jadi pengen cari yang karakternya menyesuaikan. Nah, sudah betul. Cuma memang ada beberapa hal yang di sini teman-teman juga boleh tahu, sekalian juga sama Om Acang, bahwa ada urutan yang harus diperhatikan. Pertama adalah setelan dari kekerasan, tingkat kekerasan dulu Om. Lewat per kita bikin itu ada 3 teknologi. Spring preload adjuster, ribbon adjuster, dan compression adjuster. Nah ini adalah urutan. Yang pertama Om harus pastikan dulu nih tingkat kekerasan suspensinya. Ya balik lagi ke Om berat badan berapa, berboncengan atau tidak, sering lewati jalan rusak atau tidak, tikungannya lebih banyak atau tidak. Nah karena Om pilih suspensi dengan adjustable atau settingannya, itu Om harus setting secara benar. Urutannya tadi spring preload ya. Om putar dulu ke yang paling atas. Kita cari yang empuknya dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu Om turunkan motornya. Jadi awal harus standar tengah dulu ya. Kita cari SAG-nya dulu, jarak toleransi dari mainnya si piston shocknya dengan as itu. Turunkan motornya, Om jajal. Ya. Ini kita tes dulu spring preload. Setelah itu sudah oke, balik lagi standar tengah, kita balik lagi ke ribbon sama kompresi. Ya, itu dinolkan semua dulu Om. Ribbon dan kompresi itu ada warna merah, ada warna silver. Ada yang untuk ribbon itu lebih ke fast atau slow. Kompresi itu ada yang namanya hard atau soft, ya kan? Nah, dimulai dari ribbon dulu atau kompresi kita putarkan itu sampai dia titik yang paling nol.
Nah setelah itu dimulai dari ribbon om, klik demi klik dirasakan om sampai kenikmatannya. Bercanda om. Jadi klik demi klik maksimal 3 dulu om di setel om. Iya. 3 klik dulu di setel. Setelah itu om turunkan lagi motornya, dijajal lagi. Ya. Bila kurang itu misalkan tikungan nih, oh motor langsung mental nih, berarti kurang ribbonnya om. Biasa kan itu dirasakan di tikungan. Kenapa ada ribbon? Tujuannya adalah memastikan ban itu tetap menapak di jalan supaya ketika kalian belok itu tidak langsung buk gini. Tapi karena ribbon yang lamban, jadi kondisi ban itu tetap dipastikan di aspal gitu. Jadi kalian tidak tergelincir, manuvernya lebih enak gitu. Tambah lagi 4 kalau kurang dan sampai 5 dan sebagainya. Ketika sudah oke, bila perlu kalau om rasa shocknya kurang keras, boleh tambahkan kompresinya. Itu 1 klik kah, 2 klik kah, dan sebagainya. Gitu om. Jadi nanti lebih gampangnya gini, ini buat teman-teman juga. Kalian juga boleh secara dasarnya, kalau om punya kabel tis kan punya. Taruh ke batang as itu yang paling atas. Lalu mainkan shocknya yang paling maksimal. Dia berhenti si kabel tisnya itu di mana? Kalau jarak 1-2 cm itu berarti shock itu terlalu dalam mainnya, kurang keras atau ribbonnya kurang sesuai. Jadi jarak yang paling aman adalah di atas 1 atau 2 cm. Kenapa? Supaya shock itu antara badan dengan damper tidak bentrok. Paham kan? Ini berpengaruh sama keawetan dari shock itu sendiri. Gimana teman-teman? Dari Om Acang sendiri udah jelas atau belum? Udah jelas. Habis ini bisa buat ya shocknya lebih enak lagi ya. Seru. Oke, next. Selain dari shock ini ada lagi nggak Om? Tapi udah cukup jelas tadi penyampaiannya ya. Cukup. Oke, habis itu ada lagi nggak yang ingin ditanya Om? Mulai dari apa ke bagian pengereman atau apa? Bagian fibelnya. Bagian fibel. Kenapa Om? Sebenarnya pemakaiannya itu sampai 30.000 atau bagaimana? 30.000. Kita telah dulu 30.000. Saya akan bercerita dulu keunggulan dari V-belt KTC Kitako. Yang pertama itu kan memang dari bahan karet Om. Itu bagian bodinya kita bentuk dengan material karet yang terbaik supaya tidak terlalu sliding di bagian puli atau sliding atau puli yang belakang depan belakang itu. Jadi efeknya bisa lebih responsif. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang paling mungkin Om baru dengar nih. Ternyata Fambel KTC Kitako itu seratnya terbuat dari karbon Kevlar. Karbon Kevlar. Bener gak sih karbon Kevlar? Bukan Kevlar yang biasa loh teman-teman, tapi Kevlar yang dibikin sama dengan rompi anti pelurunya bisa aja TNI atau pokoknya rompi anti peluru. Bayangin kuat atau enggak? Om juga bayangin kan? Ya, itu teknologi yang kita punya Om. Jadi selain karetnya itu bikin performa lebih responsif dalam variabel safety-nya gitu kan. Dari seratnya itu bikin si Fambel itu lebih tahan lama. Gitu. Masuk. Mungkin kita juga nggak berbicara dengan merek lain atau standar gitu kan. Cuma keunggulan kita adalah itu. Makanya banyak orang bilang itu Fambel KTC Kitako memiliki umur yang panjang. Ada juga ya Om, aku mungkin ada pengalaman, ada juga mereka yang pakai Fambel KTC Kitako itu biarpun retak tapi dia masih bisa main Om. Percaya nggak Om? Percaya. Tapi bukan sebagai acuan ya Om. Ntar Om retak-retakin dicoba lagi, jangan Om. Itu memang karena pemakaian ya di atas 20.000. Ada sedikit retak, itu mungkin juga karena pulinya dia udah atur Om, derajatnya dan sebagainya. Itu masih udah retak, tapi dia masih berputar dengan baik. Kinerjanya dari mana ya tadi dari si Kevlarnya tadi, karbon tadi ya. Jadi menahan si karet itu agar karet itu tetap kuat. Gitu. Makanya jangan ragu, Fambel KTC Kitako jadi pilihan Om. Setuju? Oh ya, setuju. Ada pertanyaan lagi nggak selain 2 tadi? Mungkin itu sudah cukup. Sudah cukup jelas ya. Kalau nanti kurang jelas, kita tukeran nomor, kita japri-japrian. Atau seperti teman-teman yang lain nih di sobat kita, Om Acang bisa kasih pengalaman, bisa kasih pertanyaan dan sebagainya di grup sobat kita Telegram ya.
Hey, lo yang belum pakai Telegram, udah beralih ke Telegram dulu ya supaya kalian bisa dapetin grup sobat kita. Di situ banyak banget informasi yang kalian bisa dapetin tentang siapa sih KTC, apa sih KTC Kitako itu, produk apa sih KTC Kitako. Atau lo pengen dapat update informasi, boleh ke sobat kita grup ya. Atau kalian punya pengalaman manis dengan menggunakan produk KTC Kitako, bisa langsung kasih testimoninya di grup sobat kita. Oke, dan jangan lupa subscribe YouTube KTC Kitako, follow Instagram KTC Kitako dan juga Facebook KTC Kitako. Oke. Dan satu lagi mungkin untuk kalian teman-teman yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang ingin mendapatkan produk KTC Kitako, dapat mengunjungi distributor kami yang tertera di bawah ini. Ya sobat, ya Om Acang ya. Om Acang juga sering membeli di Adi Motorsport ya Om Acang ya. Oke. Dan jangan lupa pastikan produk KTC Kitako itu satu punya QR code dan kedua ada logo KTC Kitako dan tanda panah. Oke, mungkin sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini. Lain waktu kita bisa jumpa lagi Om Acang ya. Siap. Jaga kesehatan, semangat, pakai helm, pakai sarung tangan, motornya jangan lupa dibawa. Oke sobat kita, next time kita ketemu lagi dengan gua Chris. Salam KTC Kitako. KTC Kitako semakin terasa bedanya. Oke sobat kita, dan akhirnya selesai juga nih perjalanan kita di Makassar. Wah, Makassar seru banget. Dari Jakarta ke Makassar, selesai sudah di Makassar, dan akhirnya hari ini gue mau pulang lagi ke Jakarta, balik lagi. Makassar, terima kasih, keren, makanannya enak, seru-seru, dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Sehat-sehat terus ya. Waktunya gue pulang, gue pamit undur diri, sampai jumpa sobat kita.